Sejarah tari remo Munali Fatah. Tari remo merupakan tari tradisi yang berkembang di wilayah Jawa Timur. Sebagai tari tradisi, tari remo dapat dikatakan menyesuaikan dengan lingkup masyarakatnya. Hal ini dapat dicermati di dalam data remo seperti dikatakan Supriyanto 1992 bahwa tari remo yang berawal dari seniti, besut, lerok, remo ludruk hingga muncul tari remo dalam bentuk penyajian lepas sebagai tarian mandiri. Hal ini membuktikan bahwa tari remo dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama dan berkembang mengikuti perubahan masyarakatnya. Tari remo tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasarkan persebaran di beberapa wilayah tersebut, seperti budaya Madura, Osing, Tengger, Mataraman, dan Arek. Secara geografis, wilayah budaya Arek meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada masing-masing wilayah ini, tari remo berkembang dengan gaya individu dan menyesuaikan dengan pendekatan daerahnya. Dari macam tari remo di beberapa wilayah budaya Arek, keberadaan tari remo di Surabaya berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam gerak tari remo Munali Fatah. Ragam gerak tari remo Munali Fatah memiliki ciri khas pola gerak yang lebih sederhana dan rapi. Sehingga menurut saya, tari remo Munali Fatah ini mudah diikuti dan dipelajari. Gaya tari remo Munali Fatah sendiri lebih menekankan pada penampilan yang anteng, gagah atau pidekso, patah-patah, mantepin rasa atau kemantapan rasa tari, tidak ngoyo atau tidak ngotot, dan juga tegas dan tajam. Ketajaman pola gerak gaya tari remo Munali Fatah ini menjadikan tari remonya berbeda dari tari gaya lainnya. Tarian ini mencoba untuk mengeksplorasi sikap tari yang lebih tegap dan mengadah. Karena hal ini ditujukan untuk menggambarkan sosok kesatria yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata busana tari remo Munali Fatah. Tari remo Munali Fatah memiliki tata busana yang indah. Tari remo Munali Fatah ini menggunakan gaya Surabayaan yang dimana terdapat dua pilihan di dalamnya, yaitu Saunggalingan dan Cakraninggratan. Yang menjadi pembeda di keduanya yaitu desain tata busana Saunggalingan biasanya tanpa baju, sedangkan busana Cakraninggratan menggunakan baju lengan panjang dilengkapi dengan kalung kace atau rompi penutup dada. Kostum tari remo pada umumnya sama saja dengan berbagai gaya tari remo lainnya. Kostum tari remo terdiri dari baju atasan lengan panjang, rompi, celana sebatas betis, jarik, sampur, penutup kepala, dan juga gongseng. Busana penari remo di setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, seperti busana bergaya Saunggalingan, Surabayaan, Malangan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai iringan yang ada di dalam tari remo Munali Fatah. Iringan tari merupakan salah satu unsur pendukung yang ada pada sebuah karya tari yang merupakan lagu atau musik dan digunakan ketika penari menampilkan gerakan tariannya. Iringan tari mempengaruhi kecepatan gerak penarinya atau sebagai tempo. Iringan dalam suatu tarian dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal berasal dari para penari itu sendiri, sedangkan iringan eksternal berasal dari alat musik yang dimainkan oleh para pemusik. Iringan yang ada di dalam tari remo Munali Fatah menggunakan alat musik tradisional gamelan Jawa. Iringan gending yang mengiringi tari remo gaya Surabayaan adalah gending Surabayaan Laras Slendro Patut Wolu atau yang biasa disebut sebagai jula-juli. Selain itu, tari remo Munali Fatah juga menggunakan iringan gending teropongan yang digunakan pada bagian gerak penutup akhir, yaitu gerakan bumi langit. Bentuk tari remo hasil konservasi atau pengembangan dari tari remo Munali Fatah, yaitu seperti tari remo sanggit dan tari remo gerak anyar.
Hal ini memberikan penjelasan bahwa penata tari remo mempunyai pandangan sebagai manusia modern yang berwawasan ke depan. Penyajian struktur gerak tetap dan garap penyajian yang menarik, baik dari gerakan, musik iringan, busana, dan rias serta durasi waktu yang tidak terlalu lama menjadi mudah dihafalkan. Beberapa penyelenggaraan pertunjukan tari remo biasanya digunakan untuk penyambutan tamu yang bersifat resmi, baik tamu lokal, nasional, maupun dari mancanegara. Pengembangan dilakukan dengan motif-motif dan elemen-elemen pendukung yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemahaman terhadap perubahan tradisi bukan sebagai perubahan yang kehilangan arah, namun perubahan dalam tradisi yang mengikuti arah zaman dan tetap menempatkan tradisi sebagai sumber melakukan berbagai pengembangan dan pembaruan sesuai jiwa zamannya.